Kayaknya ya perjuangan teman-teman ojol, terutama Gojek ya, sangat-sangat sukses sehingga membuat perusahaan sebesar Goto ini goyang. Dari mana kita lihatnya? Tentu kalau lihat laporan keuangannya Goto ini belum keluar ya, karena keluarnya ini baru kuartal kedua yaitu bulan Juni nanti. Tapi ya sekarang kita bisa lihat dari sahamnya aja ya. Dimana dengan adanya demo-demo kemarin itu ya, membuat Goto, induk perusahaan dari Gojek, sukses nyungsep ke Palung Mariana. Yang tadinya harga per lembar sahamnya ini masih di angka Rp84, sukses ya terjun tanpa payung ya ke angka Rp61 per lembar sahamnya ya, atau turun 26%. Dan kalau melihat dari chartnya ini masih aja ya, masih akan turun lagi dan bisa-bisa jadi gocap nanti ya. Oh my god. Wow. Ya kalian pasti tahu ya kalau perusahaan sudah mencapai gocap ya. Ya, ini kabar buruk atau kabar baik? Ya, kabar buruk tentunya ya. Bisa-bisa perusahaannya yang gulung tikar nih. Tapi kalau buat teman-teman Gojek, gimana nih perjuangannya ini, sukses atau malah zong nih? Oke, simak video ini sampai selesai ya. Karena kita mau bahas lagi nih, lebih dalam lagi nih. Gimana sih arah dari perusahaan Goto berikutnya? Ya itu ya, jangan-jangan malah bangkrut ya. Berburu cuan, berdesak-desakan, hingga beberapa di antaranya tak sadarkan diri, kehadiran narasi tentang formalitas diadakannya job fair oleh pemerintah, oleh HRD salah satu perusahaan menggemparkan publik. Benarkah pemerintah dan perusahaan bekerja sama demi menyenangkan para pencari kerja belaka? Ya ini ngeri ya Pak ya, lautan pengangguran itu fakta Pak. Dan ini belum final ya, masih banyak lagi ini pengangguran dan PHK di mana-mana. Karena pemerintahan kita, pemerintahan Wakanda ya, sampai detik ini ya, ini belum selesai merumuskan undang-undang yang meringankan ini para pengusaha. Kamu bisa lihat ya cara kerja pemerintah sekarang ya, di mana ini mereka lebih pro sama buruh, pro sama driver ojek, pro sama pemalas yang nggak mau kerja, nggak mau usaha, maunya terima bansos dari pemerintah. Intinya pro rakyat lah ya. Buktinya aja ya, ini ada anggota DPR yang habis-habisan nih mengebiri kinerja Gojek sampai Gojeknya sendiri tuh nggak bisa ngomong lagi ya, nggak berkutik mereka itu. Dan anggota DPR ini adalah salah satu penyebab kenapa saham Goto ini nyungsep ke dasar Palung Mariana. Nah masalahnya adalah tidak ada satupun berita ya tentang pemerintah yang pro sama para pengusaha. Padahal satu pengusaha ini bisa kasih makan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang dalam satu pabriknya. Ya, tapi mana nggak ada yang bantu para pengusaha ini? Mana nggak ada insentif untuk buka usaha baru? Gratis lahan nggak ada, semua beli sendiri. Karyawan, ya kamu bisa lihat kemarin ya, 25.000 orang ini berbondong-bondong masuk ke dalam satu perusahaan. Itu pun ketika ada satu HRD yang terus terang ya, kalau perusahaannya terpaksa ikut program pemerintah karena dipaksa pemerintah, itu aja sama menteri bisa-bisanya ya, itu disuruh dipecat. Padahal ya apa adanya, ya memang kayak gitu. Yang unik ya malah ketika ada perusahaan yang buka lowongan untuk 25.000 orang yang kemarin ngumpul lautan manusia ya, ya itu termasuk aneh. Karena harusnya semua orang ini pada ngirit, semua orang ini pada ngerem pengeluarannya. Bahkan ketika mereka sudah nggak kuat, mereka melepas karyawannya. Ya, makanya itu unik sendiri nih. Jadi yang ada, pemerintah tuh terus ya menekan para pengusaha. Yang harusnya ya berikanlah tax holiday gitu selama 3 tahun atau 5 tahun. Biar perusahaannya gerak dulu lah. Bukan malah maksa mereka untuk menerima karyawan. Kenapa sih kok tiba-tiba bahas pengangguran? Apa sih korelasinya sama driver ojek, terutama Goto? Nah ini ada hubungan kuat ya, dimana ketika orang kena PHK, dan itu makin kesini ini makin akan banyak lagi orang yang di PHK. Terutama barusan ada berita nih tentang industri pariwisata dan hospitality yang udah mengumumkan ya akan merumahkan 10-30% karyawannya untuk efisiensi. Ya ini katanya ketua asosiasi PHRI ya. Dan sayangnya menurut saya ini salah ya Pak Ketua, mohon maaf nih.
Saya ngomong salah. Karena faktanya nanti kita bisa lihat ya. Perhotelan dan restoran mewah ini akan potong karyawannya sampai 60 atau 70% dari total karyawannya. Untuk efisiensi. Terutama buat para owner yang dengerin video ini ya. Wajib potong tuh 70% karyawan kalian. Karena apa? Karena kalian akan lihat nih 3 bulan lagi ya. PNL kalian tuh akan minus. Minusnya bisa sampai 30-50%. Dan ini bahaya banget. Jadi kalau menurut Ketua PHRI, para hotel ini akan mem-PHK daily worker ya. Ini menurut saya salah. Karena daily worker itu bukan beban, Pak. Daily worker itu kerja per harian, hitungannya per hari. Kalau hotel nggak butuh ya mereka nggak datang. Justru yang beban itu karyawan. Karena mereka, kalau hotelnya sepi otomatis mereka nggak kerja. Ya kan? Nah ini beban operasional yang harus dipotong duluan. Yo. Jadi mohon maaf ya Pak Ketua PHRI, sepertinya kata-katanya bagus, tapi sayangnya nggak nepak tanah aja, nggak sesuai sama situasi di lapangan. So ketika teman-teman pariwisata dan perhotelan ini nanti di PHK besar-besaran, mereka mau cari kerja di mana? Apakah ngelamar di hotel lain? Ya nggak mungkin. Karena hotel lain juga mengalami hal yang serupa. Mereka harus mati-matian nekan kos mereka. Wong karyawan yang ada aja dipertimbangkan untuk di-cut, ya, atau di unpaid leave ya, paling enggak. Masa iya malah cari karyawan baru ya. Jadi nantinya ini makin sulit ya teman-teman perhotelan ini untuk cari kerja pengganti. Dan kerjaan yang paling gampang didapat ini apa? Ya jadi driver ojek online. Iya enggak? Karena faktanya sampai detik ini Gojek terus-terusan ya buka lowongan ya buat jadi driver baru. Bahkan mereka ini ngiklanin loh ya, kalau mereka itu cari driver baru. So ya kalau udah kayak gini, apa yang didapat dari demo kemarin itu? Ya nothing, nggak ada Pak. Sorry to say ya teman-teman driver, kalian nggak dapat apa-apa. Karena setiap satu driver yang kena PM, itu akan digantikan 10 sampai 20 orang yang ngantri buat jadi driver ojek, terutama di Goto, di Gojek. Nah ini inti dari semuanya. Ketika pekerjaan kalian ini ternyata bukan pekerjaan yang butuh skill khusus. Karena semua orang bisa naik motor. Anak SD aja sekarang bisa naik motor kan. Ya mungkin bisa ngomong ya, anak SD, anak SMP naik motor, tapi kan mereka nggak ngerti lalu lintas. Mereka belum dewasa pakai motor. Ya faktanya di lapangan, ya mohon maaf ya teman-teman Gojek sendiri ya. Ini banyak yang melanggar lalu lintas. Apa kelebihan dari teman-teman driver dibandingkan 25.000 lautan manusia kemarin yang lagi cari kerja? Nggak ada. Jadi ketika saham Goto ini terjun ke Palung Mariana ya, ke dasar lautan ya, ini nggak akan ngaruh apa-apa di fundamental dari Goto. Karena faktanya dengan adanya slot, adanya aceng, adanya double trip, triple trip, itu membuat kerugian Goto ini makin mengecil Pak. Nah ini fakta yang nggak bisa dibantah. Karena di kuartal 1 aja di 2025, Goto ini sukses ya mengecilkan kerugian mereka yang tadinya itu triliunan rupiah, tinggal hanya 200 miliar rupiah aja. Artinya di sini kalian tahu bahwa keuntungan Goto ini makin naik tiap bulan. Meskipun pada dasarnya dia masih rugi ya. Tapi kalau kita lihat lagi potensi ke depannya, entah itu nanti di kuartal 3, kuartal 4, itu kita bisa melihat nih bahwa Goto ini mungkin ya sudah bisa mendapatkan untung, bukan rugi bersih lagi ya, tapi laba bersih. Tinggal mungkin kuartal kedua agak sulit sih, karena teman-teman Goto kemarin kan pada minta THR tuh, itu jadi minus di pengeluaran Goto. Nah soal THR ya, yang dipaksa jadi BHR ya, itu pun saya akan yakin ya beban dari Goto tadi untuk bayarin BHR teman-teman driver itu nanti akan dibebankan sama driver-driver semuanya. Entah tiba-tiba jadi ada promo aneh-aneh buat driver misalkan, tiba-tiba nggak goceng tapi jadi seceng misalkan. Nah lagian kalau harga sahamnya Goto ini ngedrop jatuh ya tanpa payung, ya berarti Goto punya kesempatan dong buat buyback sahamnya kembali. Tentunya ketika kepingin buyback saham ya tentu mereka harus punya duit dong, harus punya cash on hand lah. Dan ini dapatnya dari mana? Ya dapatnya ya dari promo goceng tadi, sama ya dari pengguna ya, karena pengguna itu kan kena
admin juga, kena biaya layanan juga, ya kan? Ya dari situ dia ngambilnya. Dan ini menurut saya pribadi ya, ini Gotoh harus pinter nih, ambil peluang ini buat buyback sahamnya. Karena kalau enggak, ya saham yang murah tadi ini dibeli sama institusi besar. Institusinya siapa itu? Ya saya belum bisa ngomong ya, karena nanti dikira peramal lagi. Ya intinya sih di video sebelumnya ini kan saya sudah ngobrolin tentang Gotoh juga sih. Peluangnya gimana pada saat itu ya. Karena pada saat itu harga saham Gotoh ini termasuk mahal. Udah sahamnya minus ya. Harganya ketinggian, jadi nggak menarik pada saat itu. Tapi dengan adanya demo teman-teman Gojek kemarin, plus ada anggota DPR yang mati-matian ya membela para Gojek, sehingga membuat investor ini kehilangan percaya sama perusahaan Gotoh ya. Akhirnya sahamnya anjlok ya. Ya itu kan justru malah mempermudah Gotoh untuk buyback sahamnya lagi. Terutama sebelumnya itu kan saya sudah cerita ya bahwa saham Gotoh ini kan dipegang mayoritas masyarakat non-warkat ya. Jumlahnya banyak loh, 77% ya yang dipegang sama masyarakat. Nah, ketika sahamnya anjlok, nah ternyata di lapangan masyarakat ini ketakutan. Jadi mereka jual sahamnya ya, cut loss ya. Takut bahwa sahamnya akan makin jebol, makin anjlok jadi nol. Ya. Tapi berlahan secara pasti ya, ini diakuisisi sama ya institusi lain itu tadi. Jadi ini mempermudah ya buat siapapun itu, ya ada kepentingan lah intinya ya, untuk membeli di satu institusi aja yang gede, atau beberapa institusi besar aja. Jadi nggak satu persatu kirim tender offer ke masyarakat, kan repot ya. Tapi kalau dipegang 2 atau 3 institusi besar, ya ini kan gampang belinya. Intinya ketika masyarakat ini cut loss, ketakutan, fear tinggi ya, udah pasti ada yang makan. Ya silahkan dipikir sendiri ya, siapa yang makan ya. Karena saya takutnya mendahului, dan tentu ya ada orang-orang yang berkepentingan di sana ya. Intinya sekarang dengan adanya demo kemarin, dan satu orang DPR yang tiba-tiba berubah jadi superhero-nya teman-teman driver, itu tuh udah ngubah jalan ceritanya dari Gotoh. Yang tadinya itu ya dari harga sahamnya tuh mahal, nggak menarik ya, investor nggak mau beli. Tapi kalau melihat peluangnya, ya ada sedikit peluang sih untuk beberapa orang trust kembali ke perusahaan Gotoh ya, karena harganya murah tadi. Tapi ini bukan ajakan jual atau beli saham Gotoh ya, karena pada faktanya secara teknikal sendiri ini saham Gotoh masih terus turun lagi. Turunnya sampai angka berapa ya Allahualam, saya nggak tahu ya. Yang saya tahu ya Gotoh sekarang sudah mulai menarik.